Selamat pagi, Ibu. Salam sehat juga selalu. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik. Sebelumnya Pak, saya ingin mengucapkan provisiat untuk teman-teman Polres Nagekeo yang sudah berhasil membekuk, menangkap, dan mengamankan nih pelaku dan juga pengedar sabu jaringan Jeneponto, Pak ya. Siap. Baik. Nah, mungkin bisa diinformasikan bagaimana awal mula dan kronologis penangkapan terhadap kedua orang ini, Pak. Siap, terima kasih, Bu. Kami akan mencoba menjelaskan kronologis maupun mekanisme sebelum kita lakukan penangkapan. Di mana untuk pengungkapan dan penangkapan jaringan narkoba ini diperlukan koordinasi, komunikasi maupun kerjasama secara sinergis, baik itu dengan Direktorat Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur sebagai pembina fungsi kami di wilayah atau di jajaran ini dalam mengungkap jaringan, di mana kami mendapatkan informasi dan jaringan kami dari Direktorat Narkoba. Kami lakukan pendalaman dan kita lakukan pengamatan juga di wilayah, di mana untuk jalur masuknya jaringan tersebut melalui sarana kapal atau laut. Jadi kronologis yang bisa kita sampaikan pada hari Sabtu tanggal 26 Maret tahun 2002 kemarin Sabtu, sekitar pukul 7.30, anggota kami yang sudah memantau gerak-gerik pelaku ini mendapatkan informasi dari anggota Direktorat Narkoba, terus melakukan pengawasan terhadap datangnya kapal motor feri Sangke Palangga dari Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah itu kami melakukan penggeledahan sesuai dengan tempo yang sudah disampaikan. Telah ditemukan pelaku yang berprofesi sebagai sopir dari kendaraan roda 6 atau truk. Kita lakukan penggeledahan, ditemukan 2 paket sabu-sabu di saku celana tersangka di bagian kanan. Jadi waktu sudah tertangkap, kita lakukan interogasi, kita lakukan pengembangan tersebut bahwa ini telah dipesan oleh orang di Kabupaten Nagekeo di Kota Mbai. Jadi waktu kami lakukan pengembangan ditangkaplah pelaku. Ternyata dari keterangan tersangka inisial A itu dia telah melakukan transaksi dengan bersangkutan sebanyak 4 kali. Yang keempat ini barulah ketangkap dengan pembeli, yaitu dengan inisial N, orang Nagekeo, orang Mbai, di mana alamatnya di Teguh Rambang, Kecamatan SSA. Kita lakukan penangkapan juga. Akhirnya kita lakukan cek urin terhadap yang bersangkutan, baik itu pengedar maupun pembelinya. Ternyata cek urinnya sementara masih negatif karena belum digunakan barang tersebut. Tetapi diakui juga oleh pembeli bahwa dia sudah melakukan transaksi ini yang keempat, dan yang keempat ini baru tertangkap. Syukur alhamdulillah dari hasil koordinasi kami dan pengawasan kami juga hasil lidik dan pengembangan, kita bisa melakukan pengungkapan dan penangkapan terhadap pelaku tersebut. Dan juga kami berharap masyarakat yang mengetahui informasi, mengetahui gerak-gerik peredaran narkoba ini bisa melaporkan pada kami. Untuk selanjutnya bisa kita lakukan penyelidikan penindakan terhadap pelaku peredaran narkoba di kemudian hari. Begitu, Bu, untuk kronologisnya. Baik, apakah pelaku ini memang sudah menjadi target operasi? Karena tadi disampaikan juga ini merupakan kolaborasi dan kerjasama dengan teman-teman dari Polda Nusa Tenggara Timur nih, Pak Yuda. Memang yang bersangkutan melakukan target operasi kami. Karena sesuai dengan pengakuan, baik dari tersangka maupun yang akan membeli, baik pengedar sendiri dan customernya, sudah 4 kali melakukan transaksi. Nah, maka itu ini sudah menjadi target operasi kami, Bu. Baik, jadi sudah diamati selama ini, Pak Yuda ya, dan akhirnya tertangkap juga kemarin di hari Sabtu nih, tanggal 26 Maret. Nah, kemudian dari hasil tangkap tangan, apa saja yang disita dari tangan pelaku? Yang kita sita, yang dari pelaku yang kita dapatkan itu barang utama atau barang bukti utama untuk menjerat yang bersangkutan adalah 2 paket
jenis sabu dalam bentuk plastik klip kecil. Lalu ditemukan juga 5 buah handphone, di mana kita curiga seorang supir bisa memiliki 5 buah handphone. Nah, itu kita sedang tracking juga, sedang tracing juga dari handphone yang bersangkutan. Ini kita berdapatkan 2, dan ini sudah kita lakukan koordinasi dengan Polda untuk men-tracing 5 HP yang bersangkutan. Dan juga barang bukti lain ditemukan uang tunai sejumlah Rp425.000. Itu yang sudah kami amankan dan kami sita. Oke. Nah kemudian saat ini apakah juga sudah dilakukan penelusuran lebih jauh nih Pak? Karena saya juga dapatkan informasi bahwa ini adalah jaringan Jeneponto dari Sulawesi Selatan nih Pak Yuda. Untuk langkah selanjutnya kami sudah melakukan koordinasi dengan Direktorat Narkoba melalui Direktorat Narkoba Polda NTT dengan Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Selatan. Untuk selanjutnya kita bisa mengungkap jaringan dari Jeneponto dari Sulawesi Selatan, dan juga ini kan menurut pengakuan sudah 4 kali. Ya, kita mencoba supaya apakah ada jaringan lain yang juga masuk. Karena dengan mudahnya bisa masuk 4 kali, itu terjadi tahun lalu. Ini karena saya baru menjabat 2 bulan, saya sudah lakukan pengetatan khususnya di pos penjagaan KP3 Laut kami. Dan ini pengakuan dari tersangka memang baru tahun ini dia melakukan yang pertama dan yang keempat sebelumnya. Baik. Begitu. Berarti memang ini ada kecolongan ya Pak ya, karena bisa masuk sampai 4 kali, di kali keempat baru tertangkap nih, baru ketahuan nih Pak. Kalau kita bicara bahasa kecolongan, kalau menurut kami itu adalah keberuntungan dia. Karena namanya sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh. Karena kami juga sudah mulai intens terhadap ini. Baik. Untuk pengetatan dan pengawasan terhadap jalur masuknya orang ke Kabupaten Nagekeo, khususnya di pelabuhan. Oke, baik. Nah, selain yang baru tertangkap kemarin nih Pak, apakah sebelumnya di Mbai juga pernah ada hal yang sama? Pernah terjadi hal yang sama seperti ini? Selama kami masuk, kami belum pernah mendengar maupun melakukan penindakan, dan dari cek data record kami belum melakukan pengungkapan maupun penangkapan terhadap pelaku narkoba. Khususnya yang pengedar belum pernah kita melakukan penangkapan. Oke, baik. Nah ini sanksi yang diberikan seperti apa nih Pak bagi pengedarnya dan juga bagi pembelinya ini sendiri Pak? Ya, untuk pelaku kita menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, di mana kita jerat dengan pasal 112 junto 115, di mana untuk ancaman hukumannya paling rendah 7 tahun dan paling lama 15 tahun. Oke. Untuk pengedarnya sendiri Pak? Itu kita gunakan pasal 112 itu tadi. Oke. Untuk pembelinya? 115. Sama juga ya Pak ya? Iya. Nggak beda, dibedakan 112 dan 115. Baik. Kalau untuk pelaku ini 7 tahun sampai dengan 15 tahun maksimal untuk hukumannya ini Pak ya? Kalau untuk pembelinya sendiri berapa tahun nih Pak sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang? Ya, jadi untuk penggunanya sendiri bisa sampai 7 tahun, dan untuk pengedarnya bisa sampai 15 tahun. Oke, baik. Kemudian ini bagaimana nih Pak pengawasan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Nagekeo untuk menindaki hal-hal seperti ini, mencegah, antisipasi jangan sampai terjadi lagi nih Pak? Ya, kami khususnya Kepolisian Polres Nagekeo memberikan pesan Kamtibmas kepada seluruh masyarakat Nagekeo supaya menghindari penyalahgunaan dari narkoba tersebut. Di mana dalam penyalahgunaan bisa kita kategori bisa ada pengedaran maupun pembelian. Karena ini sangat masif sekali nanti dampaknya jika terdampak dari penyalahgunaan tersebut. Dan kami mengharapkan pada masyarakat Nagekeo khususnya untuk aktif peran serta menjaga wilayah kami untuk dari peredaran atau masuknya barang tersebut, sehingga kita bisa melakukan penindakan jika ada dan jika melakukan pengawasan, dan juga paling penting ini adalah menjaga supaya tidak masuknya lagi barang haram tersebut di kabupaten kami. Oke, jadi edukasi dan sosialisasi juga terus dilakukan nih Pak Yuda ya, sehingga masyarakat juga bisa membantu polisi sebagai media kontrol juga nih ya untuk kasus-kasus seperti ini.
Ya, kami juga mengucapkan terima kasih Mhm. kepada RRED, apresiasi kami juga ikut peran serta juga untuk memberikan edukasi maupun informasi pada masyarakat dampak dari penyalahgunaan narkoba ini, dan kami sendiri di Nagekeo akan terus melalui Kasat Bimas memberikan informasi, edukasi terhadap dampak dari penyalahgunaan narkoba, dan juga kami akan membuat pamflet atau baliho di tempat-tempat keramaian supaya masyarakat tahu akan bahaya dan ancaman hukuman jika baik itu menggunakan maupun mengedarkan. Begitu, Ibu. Baik, apakah ada layanan hotline service yang mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat yang ingin mengadu ataupun ingin menyampaikan informasi? Terkadang mereka takut nih untuk langsung melaporkan ke kantor polisi nih ya. Mungkin mereka melihat ada hal-hal yang mencurigakan di sekitarnya. Kemana mereka bisa melaporkannya ini, Pak Yuda? Ya, memang kami untuk fasilitas 110 belum ada. Mhm. Untuk fasilitas 110 belum ada karena kami adalah Polres Pemekaran dari Polres Ngada. Setelah nanti kami ada gedung definitif, kita akan aktifkan 110 program pengaduan masyarakat. Tapi kami nanti akan cantumkan hotline atau nomor telepon yang bisa dihubungi dengan kita pasang pamflet. Untuk sekarang kita belum menggunakan sarana, tapi sebentar lagi akan kita gunakan dengan pamflet, dengan baliho. Jika menemukan mencurigai adanya peredaran narkoba, silakan menghubungi hotline tersebut, akan kami tindak lanjuti. Begitu, Ibu. Baik, terima kasih Pak Yuda untuk informasinya pagi hari ini. Semoga hal yang sama tidak terulang lagi ya. Kita berharap bahwa Amin, insyaallah. Nagekeo dan semua kabupaten di NTT dan juga di Indonesia semua bebas dari narkoba. Salam sehat selalu Amin, insyaallah. Pak Yuda. Salam tangguh, salam presisi. Salam sehat, salam tangguh, salam presisi. Terima kasih, Bu. Semoga kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Amin, Pak.